Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Maulida Salsabila dari kelas Perbankan Syariah 2F, NIM 205231225. Di sini saya akan menceritakan kembali biografi Imam Malik dan Imam Syafi'i beserta mazhabnya. Biografi Imam Malik. Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam 4 mazhab yang dikenal dalam Islam karena pengikutnya yang banyak. Ia dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 Hijriah atau 713 Masehi, dan wafat pada hari Ahad 10 Rabiul Awal 179 Hijriah atau 798 Masehi di Madinah. Beliau wafat pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Khalifah Harun ar-Rasyid. Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdillah Malik bin Anas al-Asbahi al-Arabi bin Malik bin Abu Amir bin Harits. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-Aliyah binti Syuraik binti Abdullah Rahman bin Syuraik al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan rahim selama 2 tahun. Ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun. Pada usia belasan tahun, Imam Malik mulai menuntut ilmu fikih dan hadis. Ketika umur 21 tahun, beliau mulai mengajar dan berfatwa. Beliau berguru pada ulama terkenal, diantaranya Nafi Syahid al-Muqturi, Amir bin Abdullah bin Zubair, Ibnu al-Munkadir, Az-Zuri, Abdul bin Dinar, dan sederet ulama-ulama besar lainnya. Imam Malik hafal Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Ingatannya sangat kuat dan sudah menjadi adat kebiasaannya apabila beliau mendengarkan hadis-hadis dari para gurunya, terus dikumpulkan dengan bilangan hadis-hadis yang pernah beliau pelajari. Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu hadis, al-radalah aliyah, ahwa, fatwa-fatwa dari para sahabat-sahabat, dan ilmu fikih, ahrayu. Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani Umayyah 7. Pada waktu itu, di kota tersebut hidup beberapa golongan pendukung Islam, antara lain golongan sahabat Ansar dan Muhajirin, serta para pendidik ahli hukum Islam. Imam Malik belajar ilmu agama pada ulama Madinah yaitu Imam Abdurrahman bin Hurmuz, dan juga belajar ilmu hadis pada Nafi Maulana bin Umar. Beliau wafat pada tahun 117 Hijriah. Dan Ibnu Syibah Az-Zuhri, dalam ilmu fikih beliau belajar pada Rabi bin Abdirrahman yang terkenal dengan Rabiatul Ra'yi. Beliau wafat pada tahun 136 Hijriah. Banyak murid-murid Imam Malik yang pernah belajar sama beliau. Ada dari Khurasan, Irak, Syam, tapi paling banyak di Madinah, Mesir, China, Ifriqiya, dan negara-negara Maghrib. Di antara mereka yang sangat terkenal adalah Ishaq bin Abdullah bin Abdul Tahlah, Ayub bin Abdul Taminah As-Syaktiyah, Ayub bin Habibal Juhani, Ibrahim bin Uqbah, Ismail bin Abi Hakim, Ismail ibnu Muhammad bin Syahid, dan Al-Imam Asy-Syafi'i. Dalam lingkungan sosial, Imam Malik tumbuh dari keluarga yang ayahnya pernah belajar hadis-hadis dan profesinya sebagai pembuat panah. Kemudian menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, serta belajar fikih. Imam Malik tidak pernah keluar dari Madinah kecuali haji. Kota Madinah merupakan kota yang mendukung perkembangannya, karena di kota inilah Rasul tinggal selama beberapa tahun. Selain itu, permasalahan di Madinah ringan dan sederhana, sehingga permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan dengan hadis. Imam Malik di periode tabi'in dan tabi'in atau imam-imam mazhab, kurang lebih abad kedua mempunyai pertengahan abad keempat Hijriah. Para sejarawan menyebutkan periode ini masa keemasan fikih Islam. Daerah kekuasaan Islam juga semakin meluas, yang dijumpai berbagai macam adat istiadat, cara hidup, dan kepentingan masing-masing. Pada periode ini ada 3 pembagian geografis yang besar.
untuk kegiatan ijtihad yaitu Irak, Hijaz, dan Suriah. Selain itu, pada periode ini umat Islam telah berpecah belah menjadi 3 kelompok, yaitu Khawarij, Syiah, dan Jumhur. 3 kelompok ini berperang teguh, merasa bangga kepada pendapatan masing-masing dan berusaha mempertahankannya. Golongan Jumhur sendiri dalam menetapkan hukum berbagai menjadi 2 golongan, yaitu ushul hadis dan ushul rayi. Adapun metode-metode lain yang digunakan Imam Malik selain dari 4 sumber Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas adalah Adzhar Ahli Madinah, Maslaha Al-Musyalah, Uwal Syahabi, Fatwa Syahabat, Kabar Ahad, Al-Istizan, Sat Al-Zarai, Istizan, Syahruman Kolana, Syariat sebelum Islam. Dasar-dasar yang digunakan Imam Malik dalam beristihad. Yang pertama, Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum, karena Al-Quran adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk kepada umat manusia dan diwajibkan untuk berpegangan kepada Al-Quran. Yang kedua, Sunnah Rasul yang beliau pandang sah. Yang ketiga, Ijma para ulama Madinah, tetapi beliau kadang-kadang menolak hadis apabila nyata-nyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama Madinah. Yang keempat, Qiyas, yaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab yang antara keduanya. Seperti halnya para ulama mujtahid yang lain, Imam Malik juga sepakat menjadi 4 sumber dalil utama dalam hukum Islam tersebut di atas. Karya-karya Imam Malik. Yang pertama, Al-Muwatta, 2 kitab Aqdiyah, 3 kitab Nujum, Hisab, Qadar, Al-Zama, Manazil, Al-Qamar. Keempat, kitab Manasik. Yang kelima, kitab Tahsil Ligorib Al-Quran. Yang keenam, Ahkam Al-Quran. Yang ketujuh, Al-Mudawanah Al-Kubra. Yang kedelapan, Tafsir Al-Quran. Yang ke-9, kitab Masa Islam. 10, Risalah Ibnu Matruf Qasan. Yang ke-11, Risalah Ila Al-Laik. Yang ke-12, Risalah Ila Ibn Wahab. Biografi Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Asyaib bin Ubaid bin Abdul Zazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Nama Syafi'i diambil dari nama kakeknya. Syafi'i dan Qusay bin Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf, nasab Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di tengah-tengah keluarga miskin di Palestina, sebuah perkampungan orang-orang Yaman. Ia wafat pada usia 55 tahun pada tahun 204 Hijriah, yaitu hari Kamis malam Jumat setelah sholat maghrib pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 Juni 819 Hijriah di Mesir. Dari segi urutan masa, Imam Syafi'i merupakan imam ketiga dari 4 imam yang masyhur. Tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikiran dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fikih menempatkannya menjadi persatuan semua imam. Ia sempurnakan permasalahannya dan ditempatkannya pada posisi yang tepat dan sesuai. Ayahnya meninggal pada saat ia masih kecil, kemudian ibunya membawa ke Mekah. Syafi'i menuntut ilmu di Mekah dan mahir di sana. Ketika Muslim bin Khalid Az-Zajin memberikan peluang untuk berfatwa, Syafi'i merasa belum puas atas jernih payahnya selama ini. Ia terus menuntut ilmu hingga akhirnya pindah ke Madinah dan bertemu dengan Imam Malik. Mulailah Syafi'i belajar dari Imam Malik dan senantiasa bersamanya hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Selama itu juga ia mengunjungi ibunya di Mekah. Kematian Imam Malik berpengaruh besar terhadap kehidupan Imam Syafi'i. Semula ia tidak pernah berpikir keperluan-keperluan menghidupinya, tetapi setelah kematian gurunya hal itu menjadi beban pikirannya yang tidak dapat diatasinya.
Pada waktu itu pula Syafi'i dituduh memihak kepada keluarga Ali, dan ketika pemuka-pemuka Syiah digiring bersama-sama. Tapi karena rahmat Allah beliau tidak menjadi korban pada waktu itu. Kemudian atas bantuan Al-Fadli Ibnu Rabi yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri Ar-Rasyid, ternyata beliau bersih dari tuduhan itu. Dalam suasana inilah Syafi'i bergaul dengan Muhammad Hasan dan memperhatikan kitab-kitab ulama Irak. Setelah itu Syafi'i kembali ke Hijaz dan menetap di Mekah. Pada tahun 195 Hijriah, beliau kembali ke Irak sesudah Ar-Rasyid meninggal dunia dan Abdul Ibnu Al-Amin menjadi khalifah. Pada mulanya beliau mengikuti Maliki, akan tetapi setelah beliau banyak melewati ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran sendiri, yaitu mazhab qadimnya sewaktu beliau di Irak dan mazhab jadidnya sewaktu beliau di Mesir. Kepandaian Imam Syafi'i dapat kita ketahui melalui berbagai riwayat ringkasan sebagai berikut. Yang pertama, beliau adalah seorang ahli dalam bahasa Arab, kesastraan, syair, dan sajak. Tentang syairnya, ketika beliau masih remaja, yaitu pada usia 15 tahun, sudah diakui oleh para ulama ahli syair. 2. Kepandaian Imam Syafi'i dalam bidang fikih terbukti dengan kenyataan ketika beliau masih 15 tahun. Sudah termasuk seorang ahli fikih di Makkah. 3. Kepandaian dalam bidang hadis dan ilmu tafsir dapat kita ketahui ketika beliau masih belajar pada Imam Sufyan bin Uyainah di kota Makkah. Guru-guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sejak masih kecil adalah seorang yang memang mempunyai sifat pencinta ilmu pengetahuan. Maka sebab itu bagaimanapun keadaannya tidak segan dan tidak jenuh dalam menuntut ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang dipandangnya mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang ilmu. Dari mulai Muslim bin Khalid, guru bidang fikih, Sufyan bin Uyainah, guru bidang hadis dan tafsir, Ismail bin Qotantin, guru bidang Al-Quran, sampai ke Yahya bin Hasan dan Mutatarif bin Mizan sudah pernah menjadi gurunya. Dia juga mempunyai murid, yaitu Abu Bakar Humaidin, Ibrahim bin Muhammad Abbas, sampai Abdul Aziz bin Umar, Abu Utsman Muhammad bin Syafi'i, Abu Hanifah al-Asnawi juga pernah menjadi muridnya. Kitab Syafi'i. Kitab-kitab karangan Syafi'i di bidang fikih terdiri dari dua kategori. Pertama, kitab yang memuat qaul qadim. Untuk kitab ini yang mendokumentasikan tidak banyak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurdi, hanya ada satu buah kitab saja yang terkenal dengan judul Al-Hujjah. Yang kedua, kitab yang memuat qaul jadid. Adapun untuk qaul jadid, Imam Syafi'i banyak diabadikan pada 4 karya besar, yaitu Al-Um, Al-Buwaiti, Al-Illa, Al-Mutasyar, Muzani. 4 kitab ini merupakan kitab induk yang memuat nas dan kaidah-kaidah pokok Imam Syafi'i yang disajikan sebagai pedoman di dalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan mazhab. Berangkat dari kecintaan dan pemahaman yang mendalam dari mazhab Syafi'i untuk ikut mengabdikan dan melestarikan mazhab ini, kemudian mulailah digali manhaj, metode pengolahan mazhab yang praktis agar memudahkan dikomunikasikan oleh kalangan luas. Konsep zakat Imam Syafi'i. Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Ahyar menyebutkan bahwa zakat menurut syara adalah nama dari sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu juga dengan beberapa syarat. Harta yang wajib dizakatkan ada 5, yaitu 1. Binatang ternak, diantaranya sapi, kambing, dan onta dengan ketentuan yang berbeda. Yang kedua, mata uang. Menurut Imam Syafi'i, bahwa emas diambil zakatnya, baik dalam keadaan bagus atau jelek, masih berupa dinar sebagai mata uang atau batangan. Dalam hal ini, sama seperti perak. Apabila emas berupa dinar sejumlah 20 miskal, kemudian berkurang 1 karat atau lebih sedikit dari itu, maka tidak wajib dizakatkan. Perak yang kurang dari 5 ukiyah tidak wajib dizakati, dan bila sudah mencapai 5 ukiyah maka wajib dizakati. 5 ukiyah senilai dengan 20 dirham.
Yang ketiga, hasil bumi. Menurut Imam Syafi'i bahwa segala sesuatu yang ditanam, buahnya bisa dikeringkan, disimpan, serta dijadikan makanan pokok roti, tepung yang bisa dimasak, semua itu wajib dizakati. Selain itu, beliau juga mengambil zakat dari biji gandum, tepung gandum, dan jagung. Yang keempat, buah-buahan. Buah-buahan yang wajib dizakati ada dua, yaitu kurma dan anggur. Nisbahnya, hasil bumi dan buah-buahannya ialah 5 ausyuk, yaitu 1600 kati ira. Dan selebihnya dizakati menurut perhitungannya. Dalam jumlah tersebut, kalau disiram dengan air hujan atau air sungai, maka wajib 10%. Dan bila disirami dengan alat penyemprot, maka wajib zakat 5%. Yang kelima, harga dagang. Harga dagang itu diperhitungkan pada akhir tahunnya dengan harga berapa barang-barang itu telah dibeli. Kemudian dari harga barang-barang itu dikeluarkan seperempatnya, 2,5% seketika. Dan ada yang didapat dari harga peninggalan orang-orang jahiliyah yang terpendam, maka zakatnya ialah 1/5, 20%. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.